Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal untuk persiapan mengikuti evaluasi akademik MOOC P3K. Mudah-mudahan dengan menjawab maksimal 3 kali, insya Allah akan mendapatkan nilai 100. Kita selalu berusaha dan juga jangan lupa berdoa. Mari kita lihat soal yang pertama. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali A. Bertanggung jawab, B. Oportunis, C. Andil, D. Inovatif. Jadi hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah jawaban yang tepat yang bukan adalah opportunities. B jawabannya. Jadi pembahasannya akuntabilitas ini berorientasi pada hasil, sehingga hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau instansi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil maksimal. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soal yang kedua, tujuan utama dari akuntabilitas adalah A. Untuk meningkatkan citra positif pimpinan, B. Untuk memperbaiki kinerja dalam pemberian pelayanan, C. Untuk mengetahui yang dimandatkan peraturan perundang-undangan, D. Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat. Tujuan utama dari akuntabilitas seorang P3K adalah yaitu B. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Di pembahasannya, tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jawabannya adalah untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Ini yang berkaitan dengan akuntabilitas. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Jadi akuntabilitas ini untuk memperbaiki kinerja pelayanan. Soal yang ketiga, PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali A. Mengedepankan kepentingan publik, B. Integritas, C. Prinsip imparsial, D. Intoleransi keberagaman. Jadi PNS ataupun P3K perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku P3K sebagai berikut. Apa yang kecuali? Jawaban yang tepat adalah D. Intoleransi keberagaman. Jadi pembahasannya, disiplin pegawai negeri sipil ataupun P3K ini, ASN, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap PNS maupun PNS P3K itu sendiri. Oleh sebab itu, pola pikir P3K yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra P3K berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut,
P3K perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku P3K dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial dan berintegritas. Jadi ini adalah yang termasuk dalam citra menjadi pelayan masyarakat. Jadi harus ada nilai-nilai akuntabilitas, yaitu mengedepankan kepentingan publik, integritas, kemudian prinsip imparsial. Jadi yang bukan nilai-nilai akuntabilitas adalah intoleransi keberagaman. Jawabannya D. Nomor 4, alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut kecuali A. Perencanaan strategis, B. Alokasi anggaran, C. Kontrak kinerja, D. Laporan kinerja. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang bukan adalah B. Alokasi anggaran. Pembahasan akuntabilitas tidak mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Jadi perencanaan strategis ini, kemudian kontrak kinerja dan laporan kinerja ini merupakan akuntabilitas birokrasi. Yang bukan adalah alokasi anggaran. Soal nomor 5. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu A. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder, B. Responsibilitas dan stakeholder, C. Responsibilitas perseorangan dan institusi, D. Responsibilitas stakeholder dan publik. Mana jawaban yang tepat? Responsibilitas. Ya, jawabannya adalah responsibilitas perseorangan dan institusi. Pembahasan responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa pada suatu ataupun ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Soal nomor 6. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu A. Laporan perencanaan instansi, B. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah, C. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah, D. Laporan kinerja instansi pemerintah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Laporan kinerja instansi pemerintah. Pembahasannya, dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu terwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ataupun disingkat dengan LAKIP. Jawaban yang tepat adalah D. Laporan kinerja instansi pemerintah. Soal nomor 7. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka melaksanakan dengan taktik koperasi, artinya A. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda, B. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda, C. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah, D. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia. Taktik koperasi adalah jawaban yang tepat, yaitu B. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Ini namanya taktik koperasi. Soal nomor 8. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam A. Kesetiaan kepada suku sendiri, B. Kesetiaan kepada orang lain, C. Kesetiaan rakyat
kepada negara, D. Kesetiaan pada diri sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kesetiaan rakyat kepada negara. Itu nasionalisme. Soal nomor 9. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah A. Pengaruh pendidikan Barat, B. Gerakan nasionalisme India, C. Kemenangan Jepang atas Rusia, D. Penderitaan akibat penjajah. Mempercepat munculnya nasionalisme adalah D. Penderitaan akibat penjajah. Nomor 10. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan A. Melahirkan politik balas budi penjajah, B. Menyulitkan persatuan bangsa, C. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional, D. Menggugah semangat penjajah. Maka penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda adalah mengaruhi timbulnya pergerakan nasional. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjawab soal MOOC dan mendapatkan nilai maksimal. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.